Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Yang di Zoom selamat malam. Malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Coba on cam dulu, absen dulu. Absen. Tadi ada sedikit kendala ya, karena suaranya nggak bisa muncul di sini. Tapi sekarang sudah bisa muncul ya, sudah bisa terdengar jelas ya suara saya di Zoom dan di sini juga. Oke, gimana kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, yang di Zoom juga sehat ya? Sehat-sehat semua nih kayaknya dari kelihatan dari muka-mukanya ini pada semangat semuanya ini. Semangat-semangat agak lelah dikit gitu ya kayaknya. Oke, ini pertemuan ketiga kita ya setelah kemarin pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita sudah bahas teori-teori perpajakan ya dari istilah perpajakan sampai dengan ketentuan umum dan peraturan perpajakan terbaru. Oke. Saya kira kalian sudah bisa memahami ya tentang ketentuan-ketentuan perpajakan, ketentuan umumnya. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Salah satunya yaitu pajak penghasilan. Ya. Ada pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke. Nah, kita bahasnya bertahap ya. Untuk malam ini kita bahas dulu yang PPh 21. Pajak penghasilan 21. Oke. Saya share screen dulu. Oke, ini adalah materi kita ya, materi kita pada malam hari ini. Jadi ada PPh pasal 21 sama PPh pasal 26. Bedanya apa? Kalau pasal 21 itu untuk pajak penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium gitu yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi WNI, warga negara Indonesia atau wajib pajak pribadi dalam negeri. Ya. Jadi WNI ya, WNI berarti kan dia tinggal di Indonesia, habis itu dia dapat penghasilan dari Indonesia ya, gaji, honorarium gitu. Maka dia diwajibkan membayar PPh 21 ketika penghasilannya itu sudah melebihi tarif yang ditentukan, tarif minimumnya gitu. Oke, jumlah minimum yang dikenakan PPh pasal 21. Oke. Kemudian kalau pasal 26 itu pajak penghasilan berupa gaji, honorarium dan lain sebagainya. Yang bayar itu wajib pajak pribadi luar negeri atau WNA, warga negara asing ya. Jadi kalau PPh 21 itu yang bayar WNI, kalau PPh 26 yang bayar WNA-nya. WNA yang punya usaha di Indonesia, maka dia harus membayar PPh 21 di Indonesia gitu. Oke. Oke. Nah, kita bahas PPh pasal 21 dulu. Oke, nah kalau sebelumnya kalian sudah pernah dengar ya PPh pasal 21, terus pengenaan pajaknya ada yang sudah pernah bayar PPh 21 atau di kantornya? Ya, yang bayar bendaharawannya ya, bagian perpajakannya ya. Oke. Nah, itu kan kalau dulu itu peraturannya itu pasal Kok dulu peraturannya pasal 17. Kemudian per 1 Januari 2024 itu ada perubahan peraturan sehingga pakai peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan juga peraturan Kementerian Keuangan nomor 168 tahun 2023 gitu. Jadi kalau dulunya perhitungannya itu penghasilan bruto dikalikan dengan dikurangkan dengan iuran jabatan, iuran pensiun, kemudian dikurangkan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, baru dikalikan dengan tarif pajaknya, gitu kan.
Nah, kalau sekarang itu ada skemater namanya, tarif efektif rata-rata. Nah, itu dimulai dari 1 Januari 2024. Perhitungannya lebih simpel. Jadi cuma jumlah penghasilan bruto dikalikan dengan tarifnya aja. Tarif termnya berapa gitu. Oke. Nah, kenapa kok pemerintah itu memberlakukan peraturan seperti itu? Perhitungan yang mudah, cuma penghasilan bruto dikalikan dengan tarifnya aja. Gitu. Karena pemotongan PPh pasal 21 ini dengan ketentuan yang lama, yang artinya itu perhitungannya panjang ya, dikurangkan biaya jabatan, kemudian PTKP itu memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan wajib pajak gitu. Nah, sehingga pemerintah itu berusaha untuk memudahkan wajib pajak atau pemotong PPh 21 dalam membayar pajak dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, salah satunya yaitu saat membayar pajak gitu. Oke. Kemudian ini, nah ini alasan kenapa diberlakukan pajak tarif efektif rata-rata atau TER ya, dikenalnya dengan tarif TER. Sebelumnya udah pernah dengar kan tarif TER? Oke. Nah, itu untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak dalam menghitung pemotongan PPh. Kemudian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga dan memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi, sehingga diharapkan dengan penerapan perhitungan PPh 21 TER ini dapat terwujud proses bisnis yang efektif, efisien, dan juga akuntabel. Gitu. Oke, terus ini adalah subjek penerima penghasilan ya, subjek pajak. Jadi orang-orang yang dikenakan PPh 21 itu siapa aja? Di sini bisa terlihat? Bisa ya, walaupun kecil-kecil ya. Oke, saya besarkan. Yang di Zoom bisa terlihat ya? Bisa, Bu. Oke, bisa. Bisa, Bu. Oke. Nah, oke, yang pertama yaitu seorang pegawai tetap dan juga pensiunan. Itu dikenakan atas seluruh penghasilan. Oke. Nah, diterapkannya ini setiap masa. Jadi masa pajak itu artinya apa? Kalau masa pajak artinya masa pajak durasinya berapa? Masa pajak? Masa pajak kan ada masa pajak sama tahun pajak, ya kan? Masa pajak berarti waktunya berapa? Satu bulan, paling lama tiga bulan, itu namanya masa pajak. Jadi biasanya kalau orang bilang masa pajak berarti pajak bulanan gitu, jadi per bulan bayarnya pajak gitu. Nah, kalau tahun pajak berarti kan dia durasinya 12 bulan gitu ya, yang seperti apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Oke, nah kalau pakai aturan terbaru, jadi perhitungan ya untuk setiap masa, artinya kecuali masa pajak terakhir, artinya dari bulan Januari sampai bulan November. Itu perhitungannya penghasilan bruto dikalikan dengan per bulanan. Jadi misalkan penghasilan brutonya adalah 15 juta dikalikan dengan tarif per bulannya gitu. Oke. Terus, nah di masa pajak terakhir itu pakai perhitungan yang lama, gitu. Artinya penghasilan bruto dikurangkan dengan iuran jabatan, iuran pensiun, dikurangkan dengan PTKP. Setelah itu baru bisa diketahui PKP dalam setahun. Nah, dikalikan dengan tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu yang 0 sampai 60% itu 60 juta, tarifnya 5% dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di sini. Itu ya. Oke, jadi terus untuk anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur atas honor dan sejenisnya ini juga dikenakan pajak sebagai subjek pajak PPh 21. Oke. Diterapkannya ini per masa pajak, jadi bulanan.
Kemudian ada pegawai tidak tetap, ini atas upah dan sejenisnya, ya. Jika dia tidak dibayar bulanan, maka kalau penghasilan perharinya 0 sampai 2.500 per hari, perhitungannya penghasilan bruto sehari dikalikan dengan harian. Tetapi kalau penghasilan dalam seharinya lebih dari 2.500 ya, maka perhitungannya penghasilan bruto dikalikan dengan 50 dikalikan dengan tarif puasa 17. Jadi misalkan penghasilan brutonya dia 3 juta. Berarti 3 juta dikali 50% dikali tarif puasa 17. Tarif puasa 17 kan 0 sampai 60 juta 5%, ya kan? Sehingga dikalikan dengan 5%. Gitu. Itu untuk perhitungan pegawai tidak tetap dengan penghasilan per harinya lebih dari 2.500.000. Oke. Nah, ada juga yang dibayar bulanan. Walaupun dia tidak tetap, tapi kan ada juga yang dia dapat gajinya per bulan gitu. Tapi seharusnya nggak tetap di perusahaan tersebut. Nah, itu pembayarannya kayak penghasilan pribadi. Jadi penghasilan bruto bulanan dikalikan dengan per bulanan gitu. Oke, kemudian ini untuk yang bukan pegawai atas honor dan sejenisnya diterapkan per masa pajak. Oke, terus peserta kegiatan ini juga bayar PPh 21 atas hadiah atau sehubungan dengan kegiatan diterapkan juga per masa pajak atau pada saat utang atau pada saat wajib pajak itu menerima hadiahnya gitu. Terus peserta program pensiun, ya pensiun pegawai atas penarikan dana pensiun di awal. Nah ini juga diterapkan per masa pajak. Mantan pegawai ini juga diterapkan per masa pajak dan juga orang pribadi luar negeri ini berarti dia masuk ke PPh berapa? Kalau orang pribadi luar negeri 26 ya, 26 itu yang dikenakan perhitungannya yaitu penghasilan bruto dikali 20%. Itu atau sesuai dengan tarif P3B. Jadi biasanya penghasilan bruto dikalikan dengan 20%. Misalkan penghasilannya di Indo itu 20 juta, berarti 20 juta langsung dikalikan dengan 20%. Nah, itu adalah pajak yang dibayar oleh BNA kalau dia punya usaha di dalam negeri. Gitu. Terus, nah ini, siapa saja yang akan memotong pajak penghasilan? Bisa dari pemberi kerja, kalau pemberi kerja itu berarti bisa orang pribadi atau juga bisa dari badan. Ya, kalau badan itu biasanya di lembaga pemerintahan, gitu. Terus atas apa yang dikenakan pajaknya itu? Atas gajinya, atas upahnya, honorariumnya, tunjangan, dan pembayaran lain. Nah, itu adalah ini adalah penghasilan yang akan dikenakan PPh pasal 21 gitu. Terus di instansi pemerintah bisa dari instansi pemerintah pusat, daerah, desa gitu. Nah, mereka memotong PPh ini atas apa? Atas gaji, upah, honorarium, tunjangan juga. Jadi kalau yang pemberi kerja itu biasanya di swasta ya, swasta badan itu bisa perusahaan juga. Terus kalau instansi pemerintah ini biasanya ASN. Ya, ASN itu langsung dipotong oleh pihak yang berwenang. Gitu. Terus atas dana pensiun, BPJS tenaga kerja, badan-badan lain. Ini orang-orang yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, atau pembayaran lain dengan nama apapun yang terkait dengan program pensiun. Ada juga orang pribadi atau badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Terus penyelenggara kegiatan ini bisa dari badan, instansi pemerintah, orang pribadi, lembaga, organisasi yang bersifat nasional maupun internasional, dipotong atas kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun. Gitu. Jadi biasanya kalau ada undian terus dapat motor, dapat
mobil gitu. Nah, itu nanti dipotong pajak hadiah. PPh 21. Nah, yang motong siapa? Yang motong yang memberikan hadiah itu. Nanti yang memberikan hadiah ngasih bukti potong ke kalian gitu sebagai penerima hadiahnya gitu. Oke. Terus ini hak dan kewajiban pemotong. Nah, barangkali kalian ada yang di bagian perpajakan kerjanya? Nggak ada ya? Kalau di bagian perpajakan nanti ngurus pajaknya pegawainya gitu. Nah, haknya ini tapi kalau pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Tapi kan ada juga yang perusahaan nggak nanggung pajaknya. Jadi pajaknya dibayar sendiri oleh penerima gajinya gitu. Oke. Nah, ini mendaftar ke KPP, kemudian daftar ini berarti kan dia punya NPWP ya. Bikin NPWP, kemudian menghitung dan memotong PPh, kemudian membuat bukti potong, membayar dan juga melaporkan. Jadi ketika sudah punya NPWP, terus penghasilannya itu nggak sampai 54 juta per tahunnya, sehingga kan dia nggak dikenakan pajak ya kan, tetap harus lapor gitu ya. Walaupun meskipun tarif 0% ya, tetap melaporkan hasil pemotongan meskipun nihil atau terdapat tarif 0% gitu. Oke, terus ini kewajiban pelaporan SPT massa 21 atau 26 tetap berlaku meskipun jumlah pajak yang dipotong di masa tersebut nihil. Dan bukti potong PPh pasal 21 tetap dibuat walaupun penghasilan tersebut dikenai tarif 0. Jadi tetap misalkan nihil atau tarifnya 0% tetap melaporkan SPT ya. SPT massa. Oke, ini adalah DPP, dasar pengenaan pajak. Kalau untuk pegawai tetap, berarti di masa pajaknya, dasar pengenaan pajaknya kan penghasilan bruto, ya kan? Kemudian kalau di masa akhir pajak itu penghasilan kena pajak, gitu. Bisa dibedakan ya, pembedaannya ya. Kalau penghasilan bruto itu hasil semua yang diperoleh, baik dari gaji, terus apalagi biasanya bonus ya, bonus lembur kayak gitu. Nah, kemudian itu namanya penghasilan bruto, ditambahkan penghasilan bruto, kemudian digunakan dengan iuran sama PTKP itu namanya penghasilan kena pajak gitu. Terus kalau anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas itu juga dasar pengenaan pajaknya penghasilan bruto. Pegawai tidak tetap ini dibayar selain bulanan penghasilan antara 0 sampai dengan 2.500.000 per hari. Nah, kalau diterima harian, dasar pengenaan pajaknya penghasilan bruto sehari. Kalau diterima selain harian, misalkan satuan atau borongan atau mingguan, itu dasar pengenaan pajaknya rata-rata penghasilan bruto sehari. Biasanya kalau harian itu yang profesinya di apa? Dokter gitu ya biasanya, dokter dia kan buka praktek di rumahnya, nah itu kan penghasilannya kan nggak tentu, dan biasanya kan kalau dokternya sudah terkenal, sudah banyak pasien yang berkunjung, itu kan ya sehari lebih dari 2.500.000 ya, sehingga perhitungannya 2.500.000, misalkan 3 juta per hari, berarti 3 juta dikali 50% dikalikan dengan 5%. Gitu. Oke, terus ini juga kalau bukan pegawai, berarti 50% dikalikan penghasilan bruto, peserta kegiatan dari penghasilan bruto, kemudian peserta program pensiun, mantan pegawai, PPh pasal 26 ini juga dasar pengenaan pemotongan, ya, pemotongan pajak ini penghasilan bruto. Oke. Terus, nah secara garis besar, pemotongan
PPh 21 ini menggunakan dua tarif pemotongan ya. Kalau sebelum tahun 2024 itu yang berlaku di nomor 1 aja. Jadi pakai pasal 17 ayat 1. Tuh. Tetapi setelah ada perubahan pada 1 Januari 2024 itu pakainya nomor 1 dan nomor 2. Tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 atau bisa disebut tarif efektif rata-rata. Tuh. Oke, jadi ada tarif efektif bulanan dan juga harian. Kalau bulanan, yaitu digunakan oleh wajib pajak pegawai tetap biasanya. Dan dibagi 3 kategori A, B, dan C. Nah, kategori A, B, C ini yang membedakan adalah tanggungannya. Ya, ada yang kan kalau wajib pajak ada yang wajib pajak sendiri, jadi dia nggak punya tanggungan, tanggungannya diri sendiri. Ada juga yang punya 1 anak, nggak punya istri. Ada yang punya istri, punya 1 anak, dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan adalah tanggungannya di kategori A, B, sama C ini. Gitu. Nah, kalau tarif efektif harian ini untuk pegawai yang tidak tetap, yang dapat upah harian atau borongan atau satuan. Gitu. Ini pakainya tarif efektif harian. Oke, nah penggunaan tarif ini sifatnya wajib ya, wajib bukan opsional. Jadi harus pakai dua perhitungan ini ya. Kalau di masa pajak pakainya yang nomor 2 yang kalau di akhir masa pajak pakainya yang nomor 1. Gitu ya. Oke, terus nah ini adalah tarif umum. Oh, belum. Oke. Ini adalah tarif umum pasal 17 ayat 1. Kalau dulunya itu penghasilan kosong sampai dengan 50 juta dulunya ya. Sampai 50 juta itu tarifnya 5%. Tapi sekarang sudah diperbarui jadi sampai 60 juta tarifnya 5%. Dan kemudian penghasilan di atas 5 miliar ini tarifnya adalah 35%. Oke, ini yang terbaru, ini saya ambil dari buku pemotongan PPh 2126, langsung yang buat DJP-nya. Gitu. Jadi valid, informasinya valid langsung dari DJP. Tuh ya. Terus, nah ini adalah tarif, berarti kan kalau tarif ini dipakainya untuk masa akhir pajak ya, jadi di bulan Desember aja. Nah, kalau yang bulan Januari sampai November itu pakainya yang ini, yang gitu. Oke. Kalian bisa akses Google ini. Enggak, yang di video itu apa? Di learning enggak? Bisa akses. Oh, enggak bisa. Yang di Zoom bisa akses di learning. Lalu yang di Zoom? Bisa ya? Bisa. Oke, nanti materinya saya kirim di ini ya, di grup ya. Kalau kalian. Saya kira kalian juga bisa akses di learning, soalnya materinya di-upload di learning gitu. Kalau nggak bisa berarti saya kirim di grup. Oke, terus yang di Zoom bisa ngikutin ya? Halo? Bisa ya? Masih bersama saya ya? Masih. Iya, Bu, bisa, Bu. Oke. Nah, ini adalah penghasilan terbulanan. Jadi, yang membedakan setiap kategori. Kategori A ini adalah untuk yang punya tanggungan, tidak kawin tanpa tanggungan, terus tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang, dan juga menikah tanpa tanggungan. Nah, ini pakainya yang kategori A. Oke. Nah, tarifnya ini rinci banget. Kalau yang pasal 17 kan tarifnya cuma ada 5 tarif ya, 5 kategori tarif. Tapi kalau yang detail itu banyak banget tarifnya gitu. Jadi per berapa selisih berapa ratus gitu atau berapa juta gitu nanti beda tarif
Gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk nah ini adalah yang kategori B. Kalau kategori B itu diperuntukkan bagi wajib pajak yang tidak kawin punya jumlah 2 tanggungan atau tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang atau kawin tanggungannya 1 dan juga kawin tanggungannya 2 orang. Tarifnya juga beda. Gini, ini. Coba kita bandingkan ya. Kalau yang di A itu dia tarifnya 0% kalau penghasilan bulanannya sampai dengan 5.400.000. Ya, karena dia kategorinya nggak punya tanggungan atau dia cuma punya tanggungan 1 aja gitu. Kalau yang di kategori B itu tarifnya 0% kalau penghasilan bruto bulanannya itu 6.200.000. Beda kan? Karena ya 6.200.000 ini dia punya tanggungan 2 sampai 3. Oke, kemudian yang di kategori C ini ya bagi wajib pajak yang kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang. Jadi tanggungan yang dikurangkan dengan hasil PKP-nya itu maksimal 3 tanggungan. Gitu. Baik tanggungan anak atau tanggungan orang tua. Gitu. Misalkan punya anak 3, tanggungan orang tuanya 1, yang dihitung 3. Karena maksimal 3. Gitu. Misalkan punya anak 5 yang dihitung 3 aja. Gitu. Yang dikurangkan cuma 3. Ya. Tetapi kalau istri itu beda. Sendiri dia, perhitungannya sendiri. Tetap 4.500.000 tetapi nggak dihitung sebagai tanggungan yang maksimal 3 itu. Gitu. Oke, nah kalau yang di kategori C ini dia dapat tarif 0% kalau penghasilan bulanan brutonya 6.600.000. Itu ya, jadi beda ya. Tergantung jumlah penghasilan brutonya. Nah, ini untuk yang efektif harian, jadi pegawai tidak tetap. Perharinya kalau dia dapat 450.000 berarti tarifnya 0%. Kalau di atas 450 sampai dengan 2.500.000 tarifnya 0,5%. Tuh. Oke. Terus, nah ini adalah PTKP. Ya, PTKP ini batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Gitu. Nah, tujuan adanya PTKP ini untuk meringankan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Gitu ya. Jadi misalkan penghasilan dalam 1 tahun itu penghasilan bruto ya penghasilan itu dalam 1 tahun itu 56 ya 56 juta. Kemudian digunakan dengan PTKP, dia nih udah nikah, nggak punya tanggungan. Berarti PTKP-nya kan 54 ditambah 4.500.000 berapa? 58.500 ya kan. Sehingga penghasilannya itu di bawah PTKP kan hasilnya min, ya kan. Nah, berarti nggak kena pajak kalau min. Gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari PTKP untuk meringankan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP atau yang mendekati minimum penghasilan kena pajaknya. Gitu. Oke. Hal ini karena pada dasarnya PPh dikenakan atas penghasilan kena pajak gitu. Jadi bukan penghasilan itunya tapi penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu adalah penghasilan yang sudah digunakan dengan PTKP. Oke, nah ini adalah besaran PTKP-nya. Kalau orang pribadi aja dia dikurangkan dengan PTKP sebesar 54 juta. Kalau dia sudah menikah, ditambah PTKP-nya sebesar 4.500.000. Oke,
tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami, ya berarti kan ketika sudah nikah, dua-duanya kerja, itu biasanya digabung NPWP-nya. Digabung ke suami. Jadi yang punya tanggungan pajak itu suaminya, gitu ya. Tetapi saat perhitungan pajaknya itu PTKP-nya digabung. Jadi ditambahkan lagi 54 juta untuk PTKP istrinya, gitu. Dan tambahan untuk setiap anggota saudara, ya artinya ini orang tua atau anak, baik anak angkat atau anak kandung, itu dikurangkan pertanggungan itu 4.500.000. Pokoknya pertanggungan itu akan berkurang 4.500.000 gitu ya. Nah, ini adalah tarif tanggungannya. Ini TK0 berarti kan tidak kawin, nggak punya anak. Ya, berarti 54 juta. Tidak kawin punya satu anak, tambah 4.500.000. Jadinya 58.500.000. Tidak kawin punya dua anak, berarti ditambah lagi 4.500.000, jadi 63 juta. Pokoknya pertambahan satu tanggungan itu tambah 4.500.000 dan seterusnya. Oke, nah ini kalau lajang ya, kalau dia belum menikah. Tapi laki-laki kalau sudah menikah ya, berarti dia punya tanggungan untuk menghidupi istrinya, ya kepala keluarga sebagai kepala keluarga. Sehingga kalau dia nikah tapi belum punya anak, itu PTKP-nya 58.500. Ya PTKP pribadi sama tanggungannya istri. Gitu. Jadi 54 ditambah 4.500 dan seterusnya gitu. Terus kalau penghasilan suami istrinya digabung, ya digabung berarti kan kalau pribadi itu kan 54 juta, berarti kalau istri sama suami 54 dikali 2, gitu kan? Berapa? 108 ya, 108. Kemudian si suami ini akan menanggung istrinya sebagai kepala keluarga, punya tanggungan istrinya. Jadi ditambah 4.500.000 ya, sehingga PTKP-nya kalau penghasilannya digabung, NPWP-nya digabung sebesar 112.500. Gitu ya. Oke, nah ini adalah oke, kita malam ini belajar untuk pemotongan pegawai tetap dulu ya. Pegawai tetap itu berarti kan penghasilannya diterima secara teratur setiap bulannya, ya. Atau juga pegawai yang sudah dikontrak oleh perusahaan untuk jangka waktu yang cukup lama, misalkan 2 tahun, 3 tahun gitu. Berarti kan dia akan memperoleh penghasilan dalam per bulannya tetap sedemikian rupa gitu. Terus ini adalah, nah ini penambah penghasilan bruto atau pengurangan penghasilan bruto. Kalau BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, ini kan yang nanggung pemberi kerjanya ya biasanya perusahaannya, sehingga itu akan ditambahkan di di penjumlahan penghasilan bruto gitu. Terus kalau untuk pengurang itu biasanya iuran pensiun, iuran jaminan pensiun atau jaminan hari tua, jaminan tunjangan hari tua itu akan dikurangkan dari penghasilan brutonya. Gitu. Nah, ini adalah perubahan skema perhitungan. Dulunya ya sebelum sampai tahun 2023, Desember 2023 ini pakai pengaturan yang lama. Ya, sehingga bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau setiap masa, jadi dari Januari sampai November itu perhitungannya ini. Perhitungannya lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Penghasilan bruto sebulan, dikurangin biaya jabatan, iuran pensiun, kemudian disetahunkan dikurangkan dengan PTKP. Gitu. Tetapi setelah diberlakukan PPh pasal 21 dengan skema tarif efektif rata-rata,
Maka perhitungan PPh 21 dari bulan Januari sampai bulan November itu cukup penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan bulanan. Oke. Terus di masa pajak terakhir itu sama perhitungannya. Gitu. Jadi masa pajak terakhir itu kalau sebelumnya itu penghasilan bruto kurangin biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP kali tarif pasal 17. Kalau sekarang itu ini ada pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja. Ya. Kalau sebelumnya itu zakat nggak dikurangkan dengan penghasilan brutonya. Kalau tahun 2024 ini zakat atau sumbangan keagamaan itu wajib dikurangkan dari penghasilan bruto dalam 1 tahun gitu. Tetapi syaratnya zakat atau sumbangan keagamaan itu disetorkan oleh bagian pemotongnya itu kalau zakat berarti kan badan amil zakat gitu. Jadi lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah gitu. Dan itu nanti kan ada bukti penyerahannya gitu. Sehingga dia bisa dikurangkan dari penghasilan bruto setahun. Kalau dikurangkan dari penghasilan bruto setahun kan berarti jumlah pajak yang dibayarkan semakin sedikit gitu. Oke, karena mempengaruhi PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Nah, kemudian nanti di masa terakhir pajak itu PPh pasal 21 terutang ya, terutang setahun kemudian dibagi 12 gitu kan. Jadi terutang per bulannya. Nah, nanti yang PPh terutang setahun dikurangkan dengan pajak yang sudah dibayar dari bulan Januari sampai bulan November. Jadi di bulan Desember itu membayar sisa dari pajaknya. Sisa dari pajak yang belum dibayar. Oke. Sebenarnya jumlah pajak yang dibayar itu sama. Ya. Dari peraturan lama maupun peraturan baru itu sama. Yang bikin beda itu pembayaran setiap bulannya. Gitu. Bisa nanti di akhir masa pajak bisa lebih bayar atau juga bisa kurang bayar. Oke, nih coba ya. Coba kita lihat contoh soalnya. Jadi Tuan A ini bekerja pada PTZ. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Jadi K0 ya. Nah, K0. Kemudian selama tahun 2024 Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Nah, ini adalah penghasilannya Tuan A selama tahun 2024. Oke, kemudian ada premi JKK dan premi JKM per bulan dibayar oleh PTZ untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Berarti 0,5% dari gajinya Tuan A misalkan per Januari 10 juta. Berarti 0,5 dikali 10 juta itu adalah jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan oleh perusahaan. Oke. Kemudian iuran pensiun 200.000 dan iuran ini 200.000 yang dibayar oleh PTZ, terus yang dibayar oleh Tuan A sendiri itu 100.000 per bulan. Dan selama tahun 2024, Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PTZ. Nah, ini kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Ya. Kalau ketentuannya ya, ketentuan yang tertera di DJP itu pembayaran zakatnya memang harus diserahkan ke Badan Zakat atau Badan Sumbangan Keagamaan yang telah diakui oleh pemerintah. Gitu.
Kemudian berdasarkan status penghasilan PTKP, Tuan akan K0 ya, menikah, belum punya tanggungan. Itu pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Jadi dia dapat ternya yang kategori A karena termasuk K0 ya. K0. Jadi dengan penghasilan bruto per bulannya kan berarti ini ya, ini ya penghasilan bruto per bulan Tuan A. Berarti untuk bulan Januari itu dia dapat penghasilan bruto 30.080.000 ya kan. Nah, dia dapat kategori itu kategori A ya. Oke, berarti untuk tarifnya coba kita lihat tarifnya 30.080.000. Berarti dia kena yang ini ya. 30.080.000 berarti yang 13% ini. Itu ya cara nyarinya ya. Tuh, berarti 13%. 30.080.000 dikalikan dengan 13%. Nah, itu adalah hasilnya adalah pajak yang harus dibayar di bulan Januari. Gitu. Nah, dia harus bayar pajak sebesar 3.910.400 dengan penghasilan per bulannya itu 30.080.000. Gitu. Ya. Oke, untuk bulan selanjutnya itu sama ya caranya ya. Sama, jadi dilihat penghasilan brutonya berapa, kemudian kalian lihat daftar tarif ternya dengan penghasilan sedemikian rupa itu berapa persen tarifnya. Gitu. Oke, nah itu untuk bulan Januari sampai bulan November. Kalau bulan Desember itu pakainya yang pasal 17 yang dikurangkan dengan iuran pensiun, iuran JHT, dan juga PTKP-nya. Tuh ya. Oke. Nah, sehingga penghasilan bruto setahun, ini ya berarti ya, ini kan, 450 juta dikurangkan dengan biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu maksimal dalam 1 tahun 6 juta. Ya. Jadi kalau dia 5% ya, 5% dikalikan dengan penghasilan brutonya. Hasilnya kan 450 juta. Hasilnya kan berapa berarti? 5% kali 4, 50, 9, 60 berapa? Coba dihitung. 5% dikali 450 juta. Berapa? 22 juta ya. Oke. Nah, untuk biaya jabatan setahun itu maksimal yang dikenakan cuma 6 juta. Sehingga yang digunakan cuma 6 juta. Gitu ya. Kalau kurang dari 6 juta ya ditulis nominalnya, tapi kalau lebih dari 6 juta berarti yang ditulis 6 juta aja. Gitu. Itu ya. Nah, untuk iuran pensiunnya tadi kan ada keterangannya ya, iuran pensiun dia bayar dalam per bulannya 100.000. Jadi per tahunnya 12 kali 100.000. Gitu. Hasilnya 1.200.000. Kemudian untuk zakatnya itu tadi kan dia bulannya 200.000, berarti 12 kali 200.000. Nah, pengurangannya ini kalian jumlahkan hasilnya 9.600.000. Oke. Kemudian dikurangkan lagi dengan PTKP. Oke. PTKP ya dia sendiri kan 54 juta. Kemudian karena menikah jadi tambah 4.500.000. Oke, berarti kan PTKP-nya 58.500.000 ya. Sehingga PKP dalam 1 tahun itu penghasilan itu dikurangkan dengan PTKP. Oke. Sehingga dihasilkan PKP-nya 382.860.000. Oke. Nah,
382.860 ini kan tarifnya masuk ke 25% kan? Ya, tarifnya masuk ke 25%. Kemudian perhitungannya itu enggak langsung 382.860 dikali 25% itu enggak, tapi perhitungan itu bertahap. Jadi dari 5% dulu, 15%, kemudian 25% gitu. Ya. Oke. Kemudian hasilnya kan 64.715. Nah, ini adalah 64 juta ini adalah jumlah pajak yang harus dia bayarkan dalam 1 tahun. 64 juta ya dalam 1 tahun. Tetapi si Tuana ini udah dibayarkan pajaknya oleh PTZ dari bulan Januari sampai bulan November. Sehingga pajak yang telah dihitung tadi dari bulan Januari sampai November itu dijumlahkan. Oke, dijumlahkan sehingga jumlahnya 50.120.000. Kalau sebelumnya kan dia bayarnya ini ya. Ini adalah nominal bayarnya dia per bulannya. Ada yang 9 juta, ada yang 3 juta, 4 juta, rata-rata 3 juta sampai 4 juta ya, rata-rata. 3 juta sama 4 juta. Kemudian di akhir masa pajak atau di bulan Desember itu berarti dibayarkan kekurangannya berapa. Jadi kekurangan dari jumlah 64 juta yang harus dia bayarkan dalam 1 tahunnya. Sehingga kalau biasanya dia tuh bayar 3 juta, 4 juta, 9 juta, di akhir masa pajak dia harus bayar sebesar 14.595.000 gitu. Oke. Jadi sebenarnya jumlah pajaknya itu sama saja. Yang beda adalah cara ngitungnya gitu. Tetapi di akhirnya tetap bayar sesuai dengan peraturan lama. Kalau ngitungnya pakai peraturan lama gitu. Bisa dipahamin? Bisa ya? Bisa. Ini kayaknya kalau belum ngerjain belum ini ya. Belum bisa nyantol gitu ya. Oke. Nanti saya kasih ini ya, saya kasih tugas di grup. Silahkan dicoba ngerjain, kita bahas di pertemuan depan. Kita bahas bareng-bareng. Kalau nggak paham, tanya aja. Buat latihan itu. Itu ya. Oke, nah, misalkan kan tadi kan dari bulan pertama ya, dari Januari sampai Desember. Kalau dia misalkan masuk kerja tapi masuknya dari bulan September, sehingga kan perhitungannya kan dari bulan September, ya kan? Jadi ini tetap dari September sampai November dan akhir masa pajaknya Desember, tetap Desember ini pakai perhitungannya pasal 17, yang perhitungannya panjang gitu. Oke. Nah, misalkan di masa pajak terakhir, ya masa pajak terakhir ini di bulan Desember, itu hasilnya nih, PKP-nya adalah PPh yang dipotong itu 280.000, ya kan? Jadi dalam 1 tahun itu dia harus membayar pajak sebesar 280.000. Oke. Tetapi dari perhitungan terini, dia kan bayarnya per bulan 1.085.000, ya kan? Maka di situ hasilnya adalah min, ya kan? Hasil min ini adalah biasanya masuk ke pajak lebih bayar. Oke. Nah, kalau pajak lebih bayar berarti di bulan Desember itu lebih bayarnya itu harus dikembalikan kepada wajib pajak gitu, uangnya. Jadi pemotong pajak wajib mengembalikan uang lebih bayar pajak ke wajib pajaknya. Gitu.
Oke, jadi di bulan Desember dia nggak usah bayar pajak, tapi dia ngembaliin lebih bayarnya ini, gitu. Ya, jadi kan kalau hasilnya positif kan berarti kan kurang bayar, berarti nominal tersebut harus dibayar, ya kan? Kalau hasilnya negatif berarti dia harus mengembalikan nominal tersebut ke wajib pajaknya. Oke, karena sebenarnya dia cuma harus membayar 280.000 dalam 1 tahun. Jadi kelebihannya banyak banget. Harus dikembalikan ke wajib pajaknya. Gitu ya. Oke, jadi kalau lagi ngitung terus loh kok hasilnya min, jadi Desember gimana? Nggak bayar pajak? Iya nggak bayar. Uangnya yang min itu dikembalikan. Gitu. Tergantung penghasilannya. Tergantung penghasilannya. Jadi di akhir masa pajak bisa lebih bayar, bisa kurang bayar. Gitu. Kalau kurang bayar berarti dibayarkan oleh pemotongnya ke kantor pajak. Kalau lebih bayar berarti uangnya dikembalikan ke wajib pajak. Gitu. Nggak usah bayar berarti Desember. Tapi wajib lapor ya, wajib lapor. Gitu. Jadi sifatnya kalau kasarannya sifatnya bisa di bulan-bulan ini ya, di bulan apa? Di bulan Januari sampai bulan November itu kasarannya bisa utang pajak ya. Ya, utang sebagian pajak atau juga bisa jadi piutang gitu. Ya kan? Kalau utang kan berarti kan nanti di akhir masa pajak bayar lebih banyak dari pajak yang biasanya dia bayar per bulannya gitu. Ya kan kalau piutang berarti ya dia bayar lebih banyak di masa pajak gitu. Kemudian di akhir pajak dia baru dapat pengembaliannya. Kasarnya seperti itu kasarannya ya, tapi kalau di peraturan perpajakan nggak dibilang seperti itu. Makanya kayak perumpamaan mudahnya seperti itu. Gitu. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Nanti saya kirim ya materinya, silakan dibaca-baca lagi sama soalnya insya Allah kalau nggak besok ya besoknya lagi gitu. Saya kirim soalnya. Sudah? Yang di Zoom ada pertanyaan? Halo? Ya Bu, aman Bu. Oke, kalau sudah, kalau nggak ada ya, kalau nggak ada nanti saya kirim materinya di grup. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Dan minggu depan kita bahas soal bareng-bareng. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Selamat beristirahat dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya.